Saudaraku, Tuhan Yesus pernah mengucapkan kalimat ketika dia dipuji, "Ya guru yang baik." Tuhan berkata tidak ada yang baik kecuali Allah. Dia ngajar, selama kamu masih seorang manusia, jangan merasa dirimu baik, jangan merasa dirimu benar. Kebenaran kita hanya ketika kita dibenarkan oleh Tuhan. Itu yang sesungguhnya kebenaran yang sejati, yang sesungguhnya itu seperti itu. Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Jadi siapa yang bisa menjadi benar kalau tidak di dalam Dia? Di luar Dia, kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Jumpa dalam Suara Gembala. Saudaraku, saya akan bacakan firman Tuhan dari Injil Lukas 18, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Ini perikop tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang merupakan ilustrasi yang Tuhan berikan. Mereka sama-sama menghadap Tuhan di rumah Tuhan atau di bait Allah. Saya bacakan ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Kontras, saudaraku ya. Yang satu sangat rohani dan religius, yang satunya dianggap orang berdosa. Ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Kan itu dua orang yang masuk ke bait Allah, saudara. Jadi dia tahu di situ ada pemungut cukai. Dalam doanya kepada Tuhan, dia sebut, bukan seperti itu, aku beda sama itu. Ayat 12, dia lanjutkan, "Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh." Tahu diri, saudara. Sadar diri. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Nah, ayat 14, Tuhan Yesus memberikan kesimpulan, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudaraku, perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai ini tajam. Diawali dengan kalimat di ayat 9, "Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini." Saudaraku, rupa-rupanya di dalam dunia dunia rohani, saudaraku ya, jadi dalam gereja lah, dalam pekerjaan pelayanan lah, pokoknya dalam urusan yang rohani, itu ada kelompok orang yang menganggap dirinya benar. Jadi saya sebut dengan istilah benar diri, dan benar diri itu merupakan satu sifat yang sangat berbahaya, saudaraku. Orang yang benar diri itu merasa dirinya itu lebih daripada yang lain. Makanya di sini dikatakan yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Aku ini yang paling benar. Semua orang itu semuanya salah, semuanya berdosa. Aku ini yang paling suci. Saudaraku, Tuhan Yesus pernah mengucapkan kalimat ketika dia dipuji, "Ya guru yang baik." Tuhan berkata tidak ada yang baik kecuali Allah. Maksudnya apa?
kamu tuh kalau kamu manusia, kan di situ Yesus mewakili diri sebagai manusia, meskipun dia manusia yang berbeda dengan kita, dia manusia yang tidak berdosa. Tapi dia ngajar, selama kamu masih seorang manusia, jangan merasa dirimu baik, jangan merasa dirimu benar. Kebenaran kita hanya ketika kita dibenarkan oleh Tuhan. Itu yang sesungguhnya, kebenaran yang sejati, yang sesungguhnya itu seperti itu. Yesus berkata, akulah kebenaran. Jadi siapa yang bisa menjadi benar kalau tidak di dalam dia? Di luar dia, kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Nah, di sini ada seorang Farisi datang kepada Tuhan, datang kepada Allah. Dia datang untuk berdoa, tujuannya baik. Tetapi kita lihat isi dari doa dari orang Farisi itu apa. Nah, kita lihat saudaraku ya, ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Jadi dia bersyukur itu baik saudaraku ya. Kita berdoa mengawali dengan ucapan syukur itu nggak salah. Tapi kalimat berikutnya dikatakan oleh Tuhan Yesus seperti ini, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Loh, ini mau berdoa ngadep Tuhan atau mau pamer? Tuhan, aku ini beda loh sama yang lain. Itu kan pamer, saudara. Aku ini lebih benar, lebih baik daripada semua orang lain. Emangnya doa mau diisi dengan model menyombongkan diri di hadapan Allah yang Maha Kudus? Tapi itulah yang dilakukan oleh orang Farisi. Kita harus waspada orang-orang yang kena penyakit benar diri, ini bisa terjebak menjadi seperti ini, saudaraku. Bukan perampok, memang dia nggak ngerampok. Tapi untuk apa dia pamer-pamer di hadapan Tuhan? Bukan orang lalim, bukan pejinah. Memang dia bukan pejinah. Dia mungkin tidak berlaku lalim. Tapi apa seperti itu doa yang berkenan pada Tuhan? Doa menghadap kepada Dia yang Maha Tahu, isinya cuma membeberkan akan prestasi hidupnya, prestasi hidup keagamaannya. Saudaraku, Tuhan menegur, orang seperti ini nggak akan dapat berkat. Dan yang terakhir, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Nah, dia sudah menghakimi. Di dalam doa kita menghadap kepada Tuhan, yang Maha Tinggi, yang Maha Kudus, yang Maha segalanya, saudara Maha Tahu, kita ini harus merendahkan diri, bukan membanggakan dan menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian dia lanjutkan dengan apa yang dia lakukan. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Itu dibangga-banggakan di hadapan Tuhan. Kewajiban agamanya dia bangga-banggakan di hadapan Tuhan. Nah, sementara kontras dengan sang pemungut cukai. Dia merasa memang dirinya orang berdosa. Dia merasa dirinya tidak bersih. Dia bahkan minder, dekat-dekat dengan orang suci, tanda kutip, seperti orang Farisi itu. Dia berdiri jauh-jauh, menjauh, saudaraku. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Ya, saudara, langit itu surga, saudara. Dia tidak berani. Dia menundukkan diri. Melainkan dia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia merendahkan diri. Dia tidak merasa dirinya baik atau benar. Dia bertobat, saudaraku. Nah, doa yang semacam ini, yang dilandasi dengan sikap merendahkan diri, dan sama sekali tidak membanggakan diri. Saudara, saya kasih tahu ya, pemungut cukai ini, meskipun dia pekerjaannya sebagai pemungut cukai, mungkin dia juga punya kebaikan-kebaikan loh, saudara. Mungkin dia juga orang yang suka menolong orang lain, barangkali. Tapi dia tahu dirinya nggak benar. Dia merendahkan diri, dia bertobat di hadapan Tuhan. Dan ayat 14 Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Alangkah berbahagianya, saudaraku, kalau kita ini menjadi orang yang dibenarkan oleh Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kalimat berikut dikatakan, dan orang lain itu tidak. Orang lain itu siapa? Orang Farisi yang ada di dalam bait Allah itu bersama dengan pemungut cukai tadi. Orang lain itu.
yang sudah bangga-banggakan diri dengan segala prestasi akan religiusnya. Tuhan menolak. Jadi kalau doa itu jangan sekali-kali membanggakan diri. Kalau bisa melakukan satu kebaikan, satu prestasi apapun dalam pelayanan, dalam mentaati Tuhan, naikkan syukur, tapi nggak perlu bangga-bangga, menyombong-nyombongkan akan hal itu di hadapan Tuhan, apalagi kemudian membandingkan diri dengan orang lain yang belum melakukan apa yang Anda kerjakan. Saya berharap ilustrasi yang Tuhan Yesus berikan ini boleh mencerahkan kita, membawa kita menjadi umat yang belajar merendahkan diri, terutama ketika kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.